Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga 537. Setelah kita berpuasa 30 hari, kita dihadapkan kepada suatu hari yang disebut dengan istilah Idul Fitri. Istilah ini punya makna kritik karena artinya Idul Fitri itu kembalinya fitrah. Itu berarti selama perjalanan hidup setahun banyak dari hidup kita yang kemudian membuat kita kehilangan fitrahnya, sehingga harus dikembalikan lagi fitrah itu. Karena itu kemudian diawali dengan kegiatan berpuasa penuh 1 bulan lamanya. Kemudian ditutup dengan hari Idul Fitri. Nah, kalau fitrah itu betul-betul bisa kembali setelah mulai menghilang dalam proses hidup kita dalam setahun, itu berarti puasa kita berhasil. Puasa kita bermakna. Tetapi sebaliknya, bila tidak mampu mengembalikan fitrah kita, itu berarti puasa kita gagal. Pertanyaannya adalah, apa itu fitrah? Di satu ayat Allah menyebut fitratullah allati fataran nasa 'alaiha jami'a. Fitrah Allah yang Allah berlakukan kepada manusia. Apa itu? Disebutkan di kelanjutan ayat itu, dzalikad dinul qayyim. Itulah agama lurus. Dilihat dari aspek ayat ini, diketahui bahwa yang dimaksud fitrah manusia itu adalah agama. Karena itu kemudian Islam disebut dengan agama fitrah. Karena ajaran-ajaran agamanya ajaran yang dapat mengembalikan manusia ke dalam fitrahnya. Tapi di sisi lain, ada hadis yang menyebut bahwa setiap anak Adam yuladu 'alal fitrah, dilahirkan atas dasar fitrahnya. Lalu disebutkan oleh Rasulullah, maka 2 orang tuanya yang membuat orang itu bisa Yahudi, bisa Kristen, bisa beragama lain dan sebagainya. Nah, di sisi ini kita melihat seakan-akan makna fitrah itu adalah sebuah lembaran kertas yang putih yang kemudian isinya akan bergantung kepada kedua orang tuanya. Mau diisi Islam, mau diisi Kristen, mau diisi Hindu, mau diisi Buddha, atau mau diisi ateisme dan sebagainya. Lalu sebetulnya fitrah itu apa? Ya. Mungkin bagi kita untuk bisa memahami lebih tepat kalau kita menganalogikan dengan komputer baru. Di komputer baru itu semua aplikasi telah siap, tapi ini belum diinstal untuk bisa digunakan. Maka bergantung kepada bagaimana orang menginstal komputer ini, kemudian menggunakannya dan data-data apa yang akan masuk. Itulah yang kemudian
menentukan komputer baru ini. Jadi jelasnya fitrah itu adalah bawaan manusia, bawaan ciptaan manusia yang karenanya manusia disebut manusia. Saya katakan yang karenanya manusia disebut manusia, itu berarti kalau manusia kehilangan fitrahnya, berarti kehilangan kemanusiaannya. Ini berkait dengan firman Allah yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk postur yang paling bagus. Tetapi walaupun demikian Allah tegaskan faradadnahu asfala safilin, lalu kita kembalikan postur terbaik itu menjadi postur yang paling buruk, yang paling buruk. Ini berarti bahwa kemanusiaan manusia itu bisa turun naik, bahkan bukan hanya turun naik, bisa lenyap sama sekali, sehingga menjadi asfala safilin, kata Allah, menjadi makhluk yang paling buruk. Penemuan dalam ilmu neurologi ya, tentang saraf, kita tahu jumlah saraf dalam tubuh manusia ini sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Saking banyaknya, orang ahli saraf cukup menggambarkan bahwa saraf manusia itu seperti kabel telepon ketika telepon masih pakai kabel ya, dalam sebuah kota besar seperti New York. Bayangkan New York misalnya dengan penduduknya ya, puluhan juta dan masing-masing menggunakan telepon, lu kayak apa kabelnya? Nah, itu masih lebih rumit saraf manusia. Nah, jadi manusia itu digenangi oleh saraf-saraf itu. Maka karena saking penuhnya saraf dalam tubuh manusia, kemudian saraf itu membentuk bentuknya manusia. Tetapi yang lucu, ketika saraf direkam dalam sebuah komputer, itu ternyata bentuknya beda-beda. Ada yang berbentuk keledai, ada yang berbentuk tikus, ada yang berbentuk singa, dan jarang sekali yang berbentuk manusia. Ini kenapa? Itu sebabnya kemudian Allah menegaskan dalam ayat yang saya sebutkan tadi, faradadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia yang paling baik bentuknya itu ke dalam bentuk yang lebih rendah. Bentuk yang lebih rendah adalah hewan buas. Hanya di situ Allah memberikan penegasan illa, kecuali, artinya ada pengecualian. Artinya manusia bisa saja tetap menjadi manusia, bisa saja tetap menjadi ahsan taqwim, paling bagusnya bentuk, kecuali manusia kembali apa? Kembali beriman. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi Allah tegaskan di sini kembalinya fitrah manusia, artinya kembalinya kita menjadi manusia, itu hanya dengan dua syarat, yaitu tetap beriman dan selalu melakukan pekerjaan yang baik. Dari sini kita tahu, kita sadar bahwa perbuatan kita dan keyakinan hati kita
adalah kontribusi utama untuk bisa mengembalikan kemanusiaan kita. Maka kalau Allah bilang faradadnahu asfala safili, jadi ahli neurologi telah membenarkan itu, karena ternyata kemudian bentuk manusia tidak lagi berbentuk manusia. Ternyata bentuknya itu adalah melambangkan perbuatan sehari-hari. Jadi kalau perbuatan sehari-harinya mencerminkan singa, maka yang tampil di layar itu adalah seperti singa, susunan saraf itu yang membanjiri tubuh kita itu. Kalau perbuatan kita seperti tikus, ya kemudian berbentuk seperti tikus. Nah, kapan ini bisa kembali menjadi bentuk manusia yang asli, yang Allah sebut dengan ahsanut taqwim? Allah sebutkan 2 syarat, yaitu aman, beriman. Yang kedua, amilus sholihat. Jadi kalau kita beriman dengan benar, kemudian sehari-hari terus-menerus melakukan kebaikan, maka kemanusiaan kita akan kembali. Nah, dalam ajaran agama kita, rupanya untuk mengembalikan fitrah kita itu, Allah wajibkan puasa. Di puasa ini juga ada kewajiban-kewajiban untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain dengan memperbanyak sedekah. Bahkan di bulan Idul Fitri saja juga kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau selama 1 bulan puasa ini, ya, kita betul-betul bisa melakukan puasa dengan penuh keimanan yang benar, kemudian terisi dengan perbuatan-perbuatan baik, maka tidak mustahil, ya, kita benar-benar mengalami Idul Fitri, mengalami kembalinya fitrah kemanusiaan sejati. Andai kata di rumah kita ada komputer yang digunakan oleh peneliti saraf itu, mungkin kita bisa melihat kita ini sebelum puasa berbentuk seperti apa. Nah, setelah kita puasa lalu banyak melakukan kebaikan, apakah semua perbuatan kita, puasa kita, perbuatan baik kita itu bisa mengembalikan fitrah kita sehingga terlihat seperti manusia lagi? Kita bisa melihatnya di Idul Fitri. Jadi itu sayang sekali tidak semua orang punya ini, sehingga kita bisa mendeteksi apakah puasa kita, perbuatan-perbuatan baik kita ini termasuk dalam kategori yang berhasil mengembalikan Idul Fitri atau tidak. Tetapi yang pasti semua orang beridul fitri. Ya, ada yang beridul fitri sekedar merayakan, tapi ada yang juga beridul fitri yang benar-benar mendapatkan kemanusiaan yang kembali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.